Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah puasa umat Islam. Syekh Mana Al-Qotton menceritakan bahwa puasa awal mula disyariatkan itu setelah peristiwa hijrah, setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Rasulullah aktif menjalankan puasa Asyura, atau 10 Muharram. Ini sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW menyaksikan di mana umat Yahudi di Madinah itu berpuasa pada hari itu, pada 10 Muharram itu. Kemudian Rasulullah bertanya, ini puasa apa? Gitu. Terus para Yahudi menjawab bahwa Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka pada hari ini. Kemudian Rasulullah ikut berpuasa pada hari itu dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa Asyura 10 Muharram dengan alasan bahwa aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, itu kata Rasulullah. Di riwayat lain menjelaskan bahwa pertanyaan Rasulullah kepada Yahudi di Madinah, hari apa yang kalian puasakan ini? Kemudian mereka menjawab, ini hari agung di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur. Kami pun berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah menjawab, aku lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Rasulullah SAW kemudian juga ikut berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Puasa di bulan Ramadan disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriah, di mana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 sebagai perintah wajib puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah kemudian memberikan pilihan kepada sahabatnya untuk mengamalkan dan tidak mengamalkan puasa Asyura. Sungguh Asyura adalah salah satu hari milik Allah. Siapa saja yang ingin berpuasa di dalamnya silakan berpuasa, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Guru besar hukum Islam di Mesir yang bernama Syekh Muhammad Afifi Al-Baijuri atau dikenal dengan nama pena Syekh Muhammad Khudori, beliau mengatakan bahwa tahun pertama perintah wajib puasa Ramadan, para sahabat dilarang untuk mendekati istri mereka pada malam-malam puasa. Jadi pada tahun pertama itu dilarang mendekati istri mereka, siang malam itu enggak Aturan tersebut dirasa berat oleh para sahabat. Kemudian Al-Quran meringankan keberatan dan kesulitan pelaksanaan ibadah Ramadan tersebut melalui surat Al-Baqarah ayat 187 yang membolehkan mereka untuk menggauli istri mereka pada malam hari. Awalnya umat Islam diberikan pilihan antara mengerjakan puasa Ramadan dan fidyah sebagai denda jika tidak melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini disebutkan oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Itu dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ismail yang berjudul Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Marahiluhu wa Masadiruhu, terbitan Kairo Darussalam. Surat Al-Baqarah ayat 184 secara jelas memberikan pilihan kepada umat Islam yang mampu untuk melakukan puasa atau berpuasa atau membayar fidyah sekiranya ia memiliki beban atau kesulitan tambahan, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Meski demikian, pilihan puasa tetap lebih baik daripada fidyah. Prinsip pemberlakuan hukum secara bertahap ini merupakan manhaj Al-Quran. Tahapan ini juga dilakukan oleh Al-Quran terhadap kewajiban puasa. Puasa merupakan ibadah yang sulit, terlebih bagi masyarakat negeri seperti di Hijaz, Mekah itu dulu. Dan bagi masyarakat muslim awal yang pada umumnya fakir dan susah, sehingga butuh kemampuan fisik untuk mendapatkan penghasilan harian.
Ketika masyarakat telah terbiasa dengan ibadah puasa, Al-Quran menghapus pilihan fidyah tersebut melalui surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan bagi mereka yang sehat dan mampu setelah sebelumnya memberikan pilihan kepada mereka untuk berpuasa atau menggantikannya dengan fidyah. Nah, tahapan kewajiban puasa melalui 3 fase sebagaimana riwayat hadis Ahmad, hadis Abu Dawud, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kewajiban fase pertama, kewajiban puasa selama 3 hari dalam setiap bulan dan puasa Asyura. Jadi fase pertama itu ya, diwajibkan itu puasa selama 3 hari dalam 1 bulan dan puasa Asyura. Asyura kan setahun sekali. Terus 3 hari selama dalam 1 bulan. Yaumul Bid itu dulunya wajib. Kemudian fase kedua, kewajiban puasa Ramadan dengan pilihan berbuka puasa dan denda fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik dan menjalankan puasa. Mereka yang ingin berpuasa dipersilahkan, mereka yang memilih berbuka puasa juga dipersilahkan dengan fidyah. Sedangkan fase ketiga yaitu kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik. Ya, jadi seperti itu ya tahapan puasa yang sedang kita jalani sekarang ini. Perintahnya tidak langsung gitu, tapi bertahap. Dan awal puasa Asyura pun itu juga ada yang namanya konteks historis gitu. Jadi komunikasinya dengan orang Yahudi. Nah, ini loh tanda bahwa sebenarnya agama itu meskipun dia sifatnya itu vertikal, hubungan manusia, hubungan individu dengan Gusti Allah, tetapi perintahnya tidak langsung tiba-tiba datang mentah begitu saja, tapi ternyata juga ada kaitannya dengan fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Nah, ini kalau kita tangkap sebagai sebuah pola ya, ini tentu sangat berguna sekali untuk memahami keadaan-keadaan, untuk mengaitkan antara dogma agama dengan kenyataan atau realitas yang sedang terjadi di mana kita hidup, waktu di mana kita hidup. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita ini tidak kaku, tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu kitab yang lepas dari kehidupan manusia atau dengan argumentasi pokoknya gitu ya. Kalau sudah pokoknya itu nanti akan terpisah itu antara kebenaran dengan kenyataan ya. Sedangkan puasa yang wajib sendiri, puasa Ramadan yang wajib itu pun bertahap. Jadi wajibnya puasa itu bertahap, dan itu pun ada kaitannya dengan kenyataan sosial yang ada pada waktu itu. Bahkan itu pun kaitannya sama orang Yahudi. Jadi ketika Nabi Muhammad melihat orang Yahudi berpuasa dengan alasan bahwa mereka itu memperingati Nabi Musa, maka Nabi Muhammad menegaskan bahwa kalau soalnya adalah Nabi Musa, maka kami lebih berhak atas Nabi Musa. Itu ya, lebih berhak karena syariat Nabi kan syariat yang sempurna. Nah, itu. Jadi Yahudi tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Musa. Karena kalau soal ikut Nabi Musa, dekat Nabi Musa, Nabi Muhammad lebih berhak atas itu. Nah, makanya Nabi Muhammad juga berpuasa di 10 Muharram itu. Ya, kalau Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun kan tanggal 10 Muharram itu kan. Makanya orang Yahudi berpuasa. Nabi Muhammad ya menyatakan diri kalau soal itu Nabi Muhammad lebih berhak atas Nabi Musa. Makanya Nabi Muhammad ikut berpuasa. Ikut bukan mengikuti Yahudinya, tapi sebagai penegasan nih loh, bahwa Islam yang dibawa Nabi itu tidak bertentangan atau tidak putus ya, dengan Nabi Musa. Jadi syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan gitu, sebagai penyempurna gitu. Nah, setelah puasa 10 Muharram, kemudian perintahnya bertahap lagi, yaitu dengan pilihan untuk puasa atau membayar fidyah ya. Silahkan puasa, silahkan membayar fidyah, dipilih. Nah, setelah itu kemudian barulah diwajibkan puasa Ramadan.
Dan bahkan awalnya puasa Ramadan itu tidak diperbolehkan malam hari itu menyentuh istrinya masing-masing. Jadi bertahap ya, bertahap. Itu bentuk daripada wahyu itu sangat menghargai kemanusiaan. Itu sih saya kira benang merah yang bisa kita ambil dari situ. Jadi agama itu tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Itu yang perlu ditekankan. Agama tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Karena manusia itu ciptaan Allah dan wahyu itu juga berasal dari Allah, maka keduanya tidak mungkin bertentangan. Jadi kalau ada orang yang belajar agama kemudian dia semakin menjauhkan dirinya dari fitrah atau semakin bersikap eksklusif kasar kepada manusia, tidak mau memahami kebutuhan manusia atau tidak mau memahami kecenderungan manusia, tidak mau memahami fitrah manusia, maka orang tersebut salah dalam belajar agama, menjadi semakin keras, semakin nggak karuan gitu ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.